Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan TAP Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Al-Mu'minun artinya orang-orang yang beriman. Baiklah, kita bacakan saja ya, satu ayat, kemudian kita terjemahkan dan selanjutnya kita coba untuk memahami semampunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini dikatakan beruntung. Beruntung itu artinya ada lebihan ya. Kalau satu mendapatkan satu itu adalah impas. Nah, di sini orang yang beriman ya, itu mengerjakan satu tapi mendapatkan dua ya. Yang satu apa? Yang satu mendapatkan kehidupan di dunia ini yang tentram, yang tenang ya, yang tidak resah, tidak gelisah ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua ialah mendapatkan atau mewarisi surga Firdaus di kehidupan akhirat kelak ya. Satu surga yang tingkatannya tertinggi yang disediakan oleh Allah ya, sebagai balasan untuk orang-orang yang beriman ya. Jadi surga Firdaus itu surga yang tidak membosankan, tidak seperti kehidupan di dunia ini ya, membosankan, menjenuhkan, melelahkan. Di sana itu ya tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa lelah, dan semua yang kita inginkan akan terpenuhi. Ayat 2, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya ya. Jadi ini khusyuk ya, tenang ya. Jadi dia fokus secara fisik ya, pandangan tidak ke atas ya, tidak ke kanan atau tidak ke kiri, tapi tunduk ke bawah ya, kira-kira pandangan ke arah sujud ya. Jadi kita usahakan ya pelan-pelan ya, bacaan ayatnya juga pelan-pelan ya, slow ya. Jadi kita harus memahami bahwa kita melaksanakan sholat dalam rangka melaksanakan perintah Allah ya. Jadi bukan karena yang lain ya. Kalau karena yang lain nanti sulit atau bahkan katakanlah tidak bisa khusyuk ya. Walaupun banyak juga orang yang berbincang-bincang sama saya, sulit sekali untuk khusyuk ya tidak apa, memang sekarang zaman global ini ya, zaman banyaknya informasi dan kompleksitasnya kehidupan, kadang-kadang terbawa-bawa waktu ketika sholat ya. Jadi pada zaman dahulu ya, dalam sejarah Islam ya, Sayyidina Ali itu saking khusyuknya sholat sampai panah yang tertancap di tubuhnya kemudian dicabut, dia nggak terasa. Karena zaman dulu itu ya kehidupan itu tidak kompleks, jadi ya lebih sederhana. Kalau sekarang kan kompleks dan global dan berbagai info-info yang itu sulit kadang-kadang tidak terbawa dalam kita melaksanakan sholat. Tapi tidak apa-apa sejauh kita pelan-pelan dan berusaha untuk bacaan juga pelan-pelan ya, dan tidak keburu-buru ya, tidak habis sholat langsung pergi ya, tapi ya misalnya dulu ya membaca, berzikir, kemudian kalau mau dengan doa. Saya kira itu sudah sebagai upaya untuk dalam rangka kekhusyukan sholat. Kemudian ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna ya. Jadi kita boleh saja berkenalan ya, berteman, berbisnis, berkomunikasi dengan siapa saja, tapi untuk kedekatan atau pergaulan yang lebih khusus, katakanlah keakraban, kita perlu mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh. Kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, karena di kumpulan orang-orang soleh itu lebih mudah kita menghindarkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Karena umumnya orang-orang yang soleh itu kegiatannya adalah positif ya,
pengkajian ilmu ya, bagaimana memperbanyak kebaikan-kebaikan ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang pada akhirnya adalah dalam rangka untuk menjadi keridhaan Allah. Jadi menurut saya kita perlu mendekatkan diri ke orang-orang soleh. Dan ayat yang keempat, wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang melunasi zakatnya. Jadi zakat ini harus dilunasi, karena dalam harta kita itu terdapat harta atau milik orang lain ya. Misalnya milik fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang dalam perjalanan atau orang-orang yang terlantar, orang-orang yang lanjut usia ya, janda-janda tua, yang mereka adalah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri ya, atau tidak mampu mencari nafkah karena keadaannya. Anak yatim misalkan masih kecil, nggak bisa, orang tua kan sudah lanjut dan sebagainya. Nah itu adalah hak mereka yang dititipkan pada kita, yang kita masih mampu mencari nafkah. Nah itu harus dikeluarkan ya. Karena kalau tidak dikeluarkan akan mengendap di kita, ya bisa jadi termakan. Kalau termakan berarti kita makan makanan yang haram ya. Adapun zakat ini besarnya berapa ya, berbagai pendapat ya, ada yang 2,5%, ada yang sampai berpendapat 20%. Kalau menurut saya ya tergantung bagaimana ketentraman hati kita. Kalau kita tentram setelah mengeluarkan zakat 20% ya silakan, ya, tidak apa-apa. Ya, ada juga yang mengeluarkan zakat ini bulanan, ada ya juga yang setahun sekali, yang beranggapan per bulan ya khawatir nanti kalau setahun sekali sudah terlalu banyak, nanti tergoda setan untuk sayang mengeluarkannya, ya udah dia keluarkan tiap bulan saja ya, bagaimana bagusnya aja. Saya kira kalau itu menenteramkan kita ya itu silakan kita kerjakan. Kemudian ayat yang ke-5, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jadi kemaluan kita harus terjaga, dikendalikan ya. Jangan sampai ya tidak terjaga sehingga kita melakukan di luar yang hak kita. Yang ayat 6 ya, illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Jadi kemaluan kita atau nafsu kita boleh disalurkan kepada istri-istri kita atau budak-budak yang kita miliki, dengan catatan bahwa budak-budak yang kita miliki ini yang didapat dari hasil peperangan ya, dari budak-budak perempuan yang tertawan ketika perang dengan orang-orang kafir ya. Jadi tapi di luar budak yang didapat dari hasil perang itu tidak dibolehkan. Nah, jadi kesenangan kenikmatan dunia boleh kita penuhi, khusus tentang penyaluran seksual itu harus terhadap istri-istri atau jariah, budak-budak perempuan. Itu kalau kita di luar itu berzina, homoseks dan sebagainya, itu kita tergolong melampaui batas, jadi tergolong orang-orang yang tercela. Ayat ke-6. Kemudian ayat ke-7, faman iqtawa wa azalika faulaika humul adun. Jadi barang siapa mencari di balik itu, yaitu tadi ya, di luar istrinya atau di luar budak atau jariah, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi misalnya melakukan perselingkuhan ya, atau homoseks dan sebagainya, itu adalah perbuatan yang melampaui batas, dan kita ada termasuk orang-orang yang tercela kalau itu kita lakukan. Kemudian ayat yang ke-9,
ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Nah, jadi amanat sebagai tugas atau sebagai beban yang diberikan kepada kita ya, sebagai kewajiban yang harus kita laksanakan ya. Jadi kita harus lakukan, kita penuhi, kita lakukan dengan bertanggung jawab ya. Tidak mengambil keuntungan dalam melaksanakan amanah itu ya, kecuali yang memang haknya, misalnya gaji itu ada haknya, tapi di luar itu tidak diperbolehkan. Kemudian dan memenuhi janjinya, jadi janji juga harus dipenuhi, harus dilaksanakan. Bila kira-kira tidak mampu memenuhi janji ya jangan banyak berjanji ya, jadi kurangilah berjanji. Kemudian ayat yang ke-9, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang terpelihara sholatnya. Nah, jadi ini sholat lagi ya, penting ini sholat itu ya. Jadi kita harus fokus ya, ajak atau konstan. Jadi sholat 5 waktu dilaksanakan terus menerus ya, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Kalau ada yang bolong-bolong jadi ya dia tidak terpelihara. Bagaimana biar terpelihara ya, kita usahakan di waktu-waktu sholat wajib ya, 10 menit atau 15 menit sebelumnya kita sudah berada di masjid atau di musola atau di rumah kita di tempat sholat ya. Kemudian kita biar sholatnya itu terpelihara, kita melaksanakannya dengan tenang ya, dengan khusyuk ya. Jadi biar kita tidak kepikiran yang lain-lain ya. Jadi kita kalau sudah niat mau sholat jadi khusyuk kepada pelaksanaan ibadah tersebut. Dan juga yang untuk terpeliharanya sholat itu perlu juga kita balut ya, atau kita pagari dengan sholat rawatib ya, sholat sunat ya, atau baik sholat sunat qobliyah atau ba'diyah ya. Jadi ya misalnya kalau kebun atau taman kalau dipagari, atau kalau gambar itu kalau dibingkai, jadi ya kan kelihatan terpelihara. Nah itulah maksudnya sholat rawatib itu, sholat sunnah itu dalam rangka membingkai, memelihara agar sholat kita jadi terpelihara gitu. Kemudian ayat yang ke-10, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Nah, jadi kalau 7 ciri-ciri tadi, ciri-ciri orang yang beriman terpenuhi, yaitu orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk, orang yang menghindarkan perbuatan atau perkara yang tidak berguna, ya. Orang yang melunasi zakatnya, orang yang menjaga kemaluannya kecuali pada istri-istri dan budak-budak perempuan ya. Jadi jariah tadi budak-budak yang didapat dari hasil peperangan dengan orang-orang non muslim ya. Kemudian yang melaksanakan amanat dan janji-janji, kemudian yang terpelihara sholatnya, itulah orang-orang yang akan mewarisi. Akan mewarisi apa? Di ayat 11 katakan alladzina yarisunal firdaus. Jadi akan mewarisi surga firdaus ya. Surga yang tertinggi derajatnya atau tingkatnya yang disediakan oleh Allah di akhirat kelak. Hum fiha khalidun, dan di sana kehidupannya kekal ya, selamanya ya. Nyaman, menyenangkan, dan segala kepenuhan akan terpenuhi. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan dari Quran Surat Al-Mu'minun ini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.